Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Episode kali ini kita lanjutkan, yaitu episode sebelumnya masih tentang akal. Saudaraku, ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang akal, beliau mengumpamakan akal ini adalah seumpama matahari, seumpama cahaya yang berproses dari matahari, seumpama penglihatan yang diproses oleh mata. Begitulah akal. Seseorang yang mempunyai akal, maka dia akan ada satu alat yang memproses kebahagiaan dia untuk dunia wal akhirat. Begitu penting akal adalah alat untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Dan saudaraku, akal ini adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat dicintai oleh Allah dan diberikan kepada hamba-hamba Allah. Dan siapa yang mendapatkan, siapa yang diberikan akal ini, maka dia harus memiliki beberapa hal. Salah satu, orang yang mempunyai akal adalah orang man akila amrallahi. Orang yang berakal ini, dia akan berpikir tentang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepastinya secara fitrah diciptakan akal. Orang yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan memikirkan bahwa semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, ketika dia keluar pagi melihat matahari, ketika dia keluar waktu sore matahari tenggelam, dia melihat matahari tenggelam. Ini semua adalah proses di mana ini merupakan tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja, kemanapun kita pergi, apa saja yang kita lihat, semua itu akan menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliqu. Allah adalah penciptanya. Maka saudaraku, hari ini kita mungkin sebagai nelayan, pergi ke lautan ketika pagi dan pulang ketika sore. Kita melihat di lautan ada ombak yang terus mengejar teman-temannya. Ini semua siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda sebagai petani, Anda pergi ke gunung dan pergi ke sawah dan seterusnya, Anda melihat semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah badi'us samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan Allah yang menciptakan bumi. Manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan terus bertambah akalnya, berfikir akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, tanda orang yang akalnya itu sempurna ada 3 syaratnya. Pertama adalah mereka yang sempurna akalnya adalah mereka yang ma'rifatullah, husnu ma'rifatillah. Mereka yang benar-benar bagus mengenal Allah. Lalu proses mengenal Allah itu seperti apa? Mengenal Allah itu harus melalui fikiran. Mengenal Allah itu harus melalui akal. Ketika kita berfikir, terus bertafakkur, terus melihat dan berfikir. Bahkan saudaraku disebutkan ada lebih 600 ayat tentang menggambarkan keadaan ini. Bagaimana kamu berpikir ketika Allah menciptakan malam, Allah menciptakan siang, Allah menciptakan musim yang berbeda-beda. Ini semua siapa yang ciptakan? Ini semua siapa yang memberikan kepada kita? Siapa yang membolak-balikkan hari menjadi malam, malam menjadi siang? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di mana ketika kita pergi ke laut sebagai nelayan, kita mungkin menemukan ikan, kadang tidak kita temukan, kadang kita punya rezeki, kadang kita tidak punya rezeki. Siapa sih yang membolak-balikkan ini semua? Ini yang membolak-balikkan ini semua adalah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang membolak-balikkan keadaan. Allah yang membolak-balikkan kondisi yang senang berubah menjadi kondisi yang susah. Negara kita hampir 1 tahun menimpa musibah
virus corona ini? Siapa yang kemudian memberikan ini musibah kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang beriman, saudaraku, bagi orang yang beriman itu semua kullu halin khair. Bagi orang beriman setiap keadaan itu adalah kebaikan. Namun bagaimana dia melalui kebaikan ini? Bagaimana dia menghadapi musibah ini? Maka orang beriman apabila dia menimpa musibah, dia bersabar. Apabila dia diberi kenikmatan, dia bersyukur. Maka yang paling utama untuk sempurna akal yang kita punya adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diajarkan oleh orang tua-tua kita dahulu. Apa itu? Misalnya orang tua-tua kita mengajarkan kita untuk menghafal daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diwajibkan 20 misalnya, ada yang mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala 20 misalnya. Ini semua adalah kita harus pelajari. Supaya kenapa? Supaya kita sempurna akal yang kita punya. Namun apabila sebaliknya, apabila kita tidak mengenal Allah secara baik, tidak mengenal Allah secara benar, maka ketahuilah saudaraku, akal kita masih kurang. Akal kita masih belum sempurna. Kenapa? Karena kita belum melengkapi satu syarat, yakni untuk menyempurnakan akal itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Yang kedua, syarat yang kedua, kata daripada Ibnu Jurayj, beliau berkata bahwa sempurna akal seseorang itu adalah harus ada 3 syaratnya. Pertama tadi, bagus dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah husnut ta'ati lahu, bagus taat baginya Allah. Sebagaimana kita maklumi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini sebagai manusia, bukan hanya menciptakan kita begitu saja, tidak diberikan kita undang-undang dan pedoman hidup. Kita punya pedoman dan undang-undang dalam kehidupan ini. Apa itu? Undang-undang kita adalah Al-Quran. Undang-undang kita adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Undang-undang kita adalah pemahaman yang diambil oleh para ulama dari Al-Quran dan diambil oleh para ulama dari Al-Hadis. Namun apabila kita benar-benar memperbagus taat kita kepada Allah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita salat dengan benar, memenuhi syarat dan rukunnya, mengetahui apa yang membatalkan salat kita, dan kemudian Anda sebagai pedagang, misalnya diwajibkan zakat kepada Anda. Ya, apabila Anda menunaikan zakat dengan baik, Anda menunaikan zakat dengan benar, ketika Anda sampai untuk mengeluarkan zakat, Anda keluarkan, maka itu sudah sempurna akal Anda. Husnu ta'atilahu, bagaimana memperbagus taat kita kepada Allah. Begitu juga ketika Anda misalnya sebagai orang tua punya anak, dan anak itu Anda berikan pendidikan yang diwajibkan oleh Allah kepada anak Anda, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada Anda sebagai pimpinan keluarga, bagaimana mendesain rumah tangga Anda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda sudah mendapatkan tanda-tanda kesempurnaan akal Anda. Nah, semua kita hari ini kita punya dalam berbagai macam profesi, itu semua ada undang-undang Allah. Setiap langkah kita itu tidak terlepas daripada penglihatan Allah dan tidak lepas daripada catatan malaikat yang mencatat apa aktivitas kita, kemana langkah kaki kita, apa yang hendak kita lakukan. Itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kehidupan kita sebagai orang beriman tidak terlepas, saudaraku, tidak terlepas daripada hukum Allah. Ya, ada kalanya perjalanan kita mungkin pada perkara mubah, pada perkara biasa, pada perkara yang tidak kita bawa-bawa agama, ini tidak benar. Semua kita ini adalah diikatkan oleh agama. Apabila satu pekerjaan dalam aktivitas hidup Anda itu tidak membawa-bawa agama, itu tidak benar. Semua kita harus taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kita, di setiap keadaan kita, di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita. Maka itu sudah ada tanda kesempurnaan akal pada Anda. Pertama tadi, yaitu bagus dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua adalah bagus kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah itu bukan hanya menjalankan perintahnya, tetapi taat kepada Allah itu juga meninggalkan daripada segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya, hari ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, lalu kita tidak mengerjakannya. Itu bertanda artinya akal kita belum mendapatkan ciri-ciri kesempurnaan. Nah, yang ketiga saudaraku, dari kesempurnaan akal kita dikatakan oleh Ibnu Jurayj bahwa tadi mengenal Allah dengan baik, kemudian taat kepada Allah dengan baik. Yang ketiga husnus sabari ala amrillahi. Jadi kita sabar atas segala ketentuan Allah. Bagaimana sabar atas segala ketentuan Allah? Apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus mendapati diri dalam keadaan sabar, tidak melawan, tidak mencaci maki, apalagi mencaci maki Allah. Bagaimana Allah hari ini memberikan aku seperti ini? Allah itu tidak adil dan seterusnya. Apabila kita mencaci dan berburuk sangka kepada Allah, ini tidak dibenarkan. Maka kesempurnaan akal kita sebagai manusia adalah benar-benar sabar atas ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Takdir Allah yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus menghadapinya dengan benar. Misalnya hari ini ada banyak karyawan yang di PHK, ada banyak perusahaan yang bangkrut, ada banyak pekerjaan yang hari ini tidak bisa dijalankan. Ini semua saudaraku harus benar-benar mempunyai kesabaran di dalam hati kita, supaya kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang Allah berikan kepada kita nikmat akal ini. Dan Ibnu Jurayj 3 membagikan kepada kita supaya akal yang kita punya ini adalah akal yang sempurna. Nah, saudaraku, orang yang berakal ini bukan mereka yang mengenal banyak kebaikan, ya, tetapi orang yang berakal dan orang yang cerdas. Yang cerdas di sini adalah bukan mereka yang kenal, yang mengetahui, yang mendalami ilmu pengetahuan dengan banyak, mana keburukan, mana kejahatan. Itu bukan orang berakal. Tetapi orang berakal itu, kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan bahwa orang yang berakal itu adalah mereka yang mengetahui kebaikan, kemudian mereka menjalankan kebaikan. Dan mereka yang mengetahui keburukan, terus mereka meninggalkan keburukan itu. Hari ini mungkin ada banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari berbagai macam forum, dari berbagai macam majelis taklim, dari berbagai macam acara-acara yang kemudian mendatangkan ilmu kepada kita. Kita ketahui semuanya. Orang yang berakal, kata Sufyan ibnu Uyainah, beliau mengatakan bahwa orang berakal itu, kami tekankan di sini, orang berakal itu adalah mereka yang mengetahui kebaikan, lalu mereka menjalankan kebaikan. Dan orang yang mengetahui keburukan, terus mereka meninggalkan keburukan itu. Nah, hari ini logikanya begini, hari ini kita punya banyak pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita, lalu kita tidak implementasikan, lalu kita tidak mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Di mana perbedaannya, saudaraku? Di mana perbedaannya antara kita yang punya banyak ilmu tetapi tidak pernah kita jalankan dan tidak pernah kita implementasikan, dengan satu keledai yang kemudian keledai itu adalah membawa banyak buku di atas punggungnya. Kalau kita membawa banyak ilmu di kepala kita tetapi tidak menjalankan, itu tidak beda antara kita dengan satu binatang, keledai misalnya, itu membawa banyak buku. Maka hari ini sudah tepat sekali apa yang disampaikan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengatakan orang berakal itu adalah mereka yang mengetahui kebaikan terus menjalankan, dan mengetahui keburukan lalu mereka meninggalkan. Nah, hari ini saudaraku, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjalankan semua titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita harus menjalankan titah dan perintah Allah? Nah, karena secara fitrah diciptakan akal oleh Allah adalah akal itu sangat taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita perlu tekankan pada diri kita bahwa kita punya akal dan kita punya musuh satu lagi. Akal ini adalah sebagai pembimbing kita. Akal ini adalah sebagai penyeimbang untuk kita. Kalau kita bisa buat satu metafora misalnya, akal itu seumpama ikan ya yang membutuhkan air. Air ini adalah akal. Seperti ikan membutuhkan air, ya seperti itulah kita membutuhkan akal kita. Maka sudah sebagaimana kita maklumi dan ketahui bersama bahwa seseorang yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu, maka orang itu tidak mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, atau disebut juga dengan taklif. Syariat agama tidak berlaku pada mereka yang tidak punya akal. Kenapa? Padahal syariat agama ini, keseluruhan daripada syariat agama yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk menjaga kita, untuk menjaga diri kita. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan syariatnya daripada salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya tidak diwajibkan kepada mereka yang tidak punya akal? Karena memang mereka tidak punya alat untuk bagaimana mengimplementasikan itu. Bagaimana mereka menjalankan, sedangkan mereka tidak punya mesin, tidak punya sesuatu hal yang dimana menjalankan itu semua perintah Allah. Maka orang yang tidak punya akal, saudaraku, adalah mereka tidak diwajibkan syariat agama kepada mereka. Orang gila, tidak wajib salat bagi mereka. Nah, secara tidak langsung, orang yang punya akal tetapi tidak menjalankan perintah Allah, ini Anda bisa Anda bisa memikirkan sendiri. Berarti kalau orang gila itu tidak diwajibkan salat, lalu orang punya akal dia tidak menjalankan salat atau tidak menjalankan syariat agama, ini Anda sudah bisa membandingkan sendiri. Dan akal ini adalah sarana untuk mendapatkan ilmu, sarana media untuk mendapatkan ilmu. Seberapa banyak pun ya kitab atau buku yang kita baca dan kita tidak menggunakan akal, maka itu juga tidak berguna dan tidak bermanfaat karena kita tidak menggunakan alat untuk mendapatkan ilmu. Maka saudaraku, bagaimana kita menyeimbangkan diri dengan akal ini? Maka teruslah berpikir. Di dalam Al-Quran banyak sekali, afala ta'akilun, apakah kamu tidak berpikir? Maka berpikir ini, orang yang punya akal terus berpikir dan terus berpikir. Lebih daripada 700 ayat di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada kita untuk terus berpikir dengan keadaan-keadaan yang terjadi, dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kenapa Allah ciptakan begini? Kenapa Allah ciptakan begitu? Ini semua adalah ayatun min ayatillah, tanda daripada tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku, ada banyak kekurangan yang kami sampaikan, mohon diperbanyak maaf dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Di mana ada kekurangan, Anda bisa berkomentar di bawah, Anda mengatakan itu salah, insya Allah kami akan memperbaikinya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.